Kisah yang memilukan terkait dengan genosida. Apa itu genosida? Berasal dari bahasa Yunani, geno yaitu ras tertentu dan sida pembunuhan, pembasmian. Jadi pembasmian atau pembunuhan ras tertentu. Saya ingin cerita tentang bagaimana yang dilakukan oleh Hitler terhadap orang-orang Yahudi. Saudara, ini kisah genosida di mana Adolf Hitler ini pemimpin Nazi Jerman dari 1933 sampai 1945. Dia melakukan Holocaust, pembunuhan sistematis terhadap kurang lebih 6 juta orang Yahudi serta jutaan korban lain, baik di Roma, penyandang disabilitas dan lawan politiknya. Tujuan utamanya untuk memurnikan ras Arya dan melenyapkan bangsa Yahudi dari muka bumi. Apa yang melatar belakangi ideologi ini? Hitler mendasarkan kebijakan pada antisemitisme ekstrim, kebencian rasial yang ekstrim terhadap bangsa Yahudi. Ini dikaitkan dengan teori konspirasi bahwa Yahudilah penyebab kehancuran ekonomi dan moral Jerman. Dia meniru semangat pemberantasan terhadap musuh dalam negeri. Dia melakukan eksekusi kekejaman. Melalui kamp konsentrasi seperti Auschwitz, Treblinka, dan Daucha, jutaan orang Yahudi dipaksa, kerja paksa, disiksa, dibunuh dengan menggunakan gas beracun. Ini adalah genosida terbesar abad modern. Bagaimana penyelesaian? Secara sejarah, perang berakhir tahun 1945 dan Jerman mengalami kekalahan total. Hitler bunuh diri. Secara hukum, pengadilan Nuremberg 1945 sampai 1949 menghukum mati dan memenjarakan banyak tokoh Nazi. Dan secara rohani, bangsa Yahudi kembali ke tanah perjanjian mereka. Israel akhirnya berdiri tahun 1948. Ada rencana indah di balik ini juga mempersatukan seluruh bangsa Yahudi. Jadi ini seperti dari reruntuhan Holocaust, nubuatan Yehezkiel 37, lembah tulang kering menjadi nyata. Saya akan bacakan Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 6. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku akan memberi kamu napas hidup dan kamu akan hidup kembali. Holocaust ini menjadi jalan penderitaan menuju kebangkitan Israel. Sebagaimana Allah sering membawa bangsanya melalui api penyucian sejarah. Dan bagaimana kaitan dengan kisah Ratu Esther? Mirip apa yang terjadi di abad modern dan telah terjadi di Alkitab, di kitab Esther. Pada saat itu ada genosida oleh Haman dalam kitab Esther. Apa latar dan motif Haman? Dia orang Agag, keturunan Amalek. Dia diangkat menjadi pejabat tinggi oleh Raja Ahasiweros Xerxes. Jadi disebut Xerxes. Karena Mordekai orang Yahudi, dia menolak sujud kepada Haman. Inilah yang membuat Haman sangat marah pada Mordekai. Dan dia tidak mau hanya Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi harus kena imbas di seluruh kerajaan Persia. Esther 3 ayat 6. Haman mencari akal untuk memusnahkan semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi strateginya, Haman meyakinkan raja untuk mengeluarkan dekret pembunuhan massal. Bahkan menentukan tanggalnya dengan undian atau Purim. Dia menjanjikan 10.000 talenta perak sebagai kompensasi. Esther 3 ayat 9. Di sini ada titik balik ilahi lewat keberanian Ratu Esther dan doa puasa bangsa Yahudi. Allah bekerja di balik layar. Jangan sangka bahwa karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau seorang yang akan terluput. Siapa tahu mungkin justru untuk waktu seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther 4 ayat 13 sampai 14. Saudara,
Haman akhirnya digantung pada tiang gantungan yang dia buat awalnya untuk Mordekai. Saudara, ini kisahnya di Ester 7 ayat 10. Dan dekrit pembunuhan itu dibatalkan dengan dekrit yang baru. Ester 8 ayat 8 sampai 11. Hari pembalikan itu akhirnya dirayakan sebagai hari Purim. Artinya tanda kemenangan Allah atas rencana genosida. Saudara, ada kaitan sebenarnya kisah Haman dan rencana genosida terhadap Yahudi seperti yang dilakukan oleh Hitler terhadap bangsa Yahudi. Jadi dari motif di kisah kitab Ester, Haman punya kebencian yang sangat-sangat dalam terhadap orang Yahudi karena terutama seorang Mordekai. Di sini dia punya, sedangkan Hitler, Holocaust, dia ingin menegakkan ideologi rasial antisemitisme. Strategi, Haman menggunakan kekuasaan politik dan dekret kerajaan. Hitler menggunakan negara dan hukum Nazi. Jadi keduanya digerakkan oleh roh kebencian terhadap umat pilihan. Saudara, perhatikan, umat pilihan banyak dibenci di mana-mana saat ini. Kita berdoa, orang Yahudi bukan berarti orang Kristen, mereka sendiri tidak mengakui Kristus, saudara. Dan di sini roh iblis memakai struktur dunia untuk menghancurkan umat Allah. Saudara, bagaimana rencana Haman? Dia mau melakukan pemusnahan total orang Yahudi. Hitler, dia sudah kurang lebih bertanggung jawab untuk 6 juta pembunuhan. Dia juga ingin memusnahkan total orang Yahudi. Jadi, keduanya mempunyai upaya untuk membungkam garis mesianik Kristus yang berasal dari Yahudi. Bagaimana intervensi Allah? Dalam kisah di kitab Ester, Ester dipilih untuk waktu seperti ini. Israel dipulihkan dari abu Holocaust. Allah tetap berdaulat dari genosida, lahir penyelamatan, dan kebangkitan. Saudara, jadi di akhir cerita, Haman yang akhirnya mati di tiang gantungan yang dia buat sendiri. Hitler juga mati bunuh diri. Keduanya menerima akibat dari rencana jahat mereka sendiri. Di sini ada makna profetik yang dalam. Purim ini sukacita dari duka cita. Dan Holocaust disinilah justru yang membawa kembalinya kelahiran Israel. Bangsa Israel lahir menjadi sebuah negara setelah kasus pembasmian 6 juta orang Yahudi. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah akan selalu menukar ratap menjadi tari-tarian. Mazmur 30 ayat 12. Dari kisah ini, ada banyak ayat Alkitab yang akan menguatkan kita. Kejadian 12 ayat 3 berkata, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi ada prinsip kekal terhadap bangsa Israel dan umat pilihannya. Mazmur 83 ayat 4-5 berkata, mereka berkata, marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi. Ini gambaran nubuatan tentang roh genosida yang berulang sepanjang sejarah. Jadi apa yang Hitler lakukan itu menggenapi apa yang Mazmur 83 ayat 4-5 katakan. Tetapi prinsip kekal Allah terhadap bangsa Israel dan umat pilihannya selalu dia pegang dengan setia. Di Yesaya 54 ayat 17 dikatakan dengan jelas, setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil. Haman gagal, Hitler gagal, karena Allah lah yang menjadi pelindung umatnya. Dan di Roma 8 ayat 28 dan sampai 31, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Penderitaan ini menjadi alat pemurnian dan penggenapan rencana ilahi. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sekalipun ada niat jahat manusia, rencana Allah akan tetap menjadi penuh pengharapan. Ada benang merah di sini secara teologis. Roh Amalek masih bekerja.
Amalek adalah leluhur Haman, simbol musuh